Kita hari ini adalah sesuatu yang sering kita ungkapkan. Why? Mengapa? Why? Di saat sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita sering berkata, why? Mengapa Tuhan terjadi itu dalam hidup saya? Mengapa? Sama halnya saya juga sering mengatakan hal yang sama. Ketika terjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan dalam hidup saya sering berkata, mengapa ini terjadi Tuhan? Bahkan dalam situasi yang sesuatu hal yang tidak diharapkan, kita malah seringkali dalam perjalanan hidup tidak bisa menerima kenyataan apa yang terjadi, benar atau betul. Benar atau betul? Sama KB Pak, benar, betul, cuma hanya tulisan, bacaan, makna sama. Mengapa hidup saya seperti ini Tuhan? Saya dekat dengan Engkau, saya intim dengan Engkau, tapi hidup saya jauh mereka yang jauh dari Engkau lebih diberkati. Betul? Pernah nggak berpikir seperti itu? Bahkan Amsal pun menuliskan hal demikian. Jangan iri. Hello. Ini yang sering pertanyaan dalam hidup. Tetapi hari ini saya mau membagikan sesuatu hal yang luar biasa bagi kita semua. Bagaimana Tuhan mau mengajar kita bersama-sama dalam pengiringan akan Tuhan, dalam perjalanan iman kita, dalam pertumbuhan kita, pengenalan kita kepada Dia, supaya setiap hidup kita, di saat sesuatu yang terjadi dalam diri kita, apapun itu, membuat setiap hidup kita semakin hari semakin mencintai Tuhan. Amin. Ini yang luar biasa. Saya katakan semakin hari semakin mencintai Tuhan. Seperti nyanyian dari tadi itu kan, dari awal, pertengahan, kalau mau diperhatikan kata-katanya, ini temanya nanti bahan khotbahnya ada di situ. Saya nggak tahu ini. Kita nggak ada janjian ya Yun. Dari tadi saya makanya happy gitu. Wah, ini nyanyinya kok mau bahan khotbah kok ada di sini, gitu. Tapi yang aneh dan uniknya, handphone saya nggak bisa dibuka bahannya, gitu kan? Ya, next kita mau baca kebenaran firman Tuhan ini. Ada hal yang luar biasa. Perhatikan baik-baik. Saya akan bacakan buat kita semua seperti ini. Roma pasal 9 ayat 19 sampai 21. Perhatikan kata-katanya. Dan ini ada hal yang luar biasa. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, perhatikan, koma. Jika demikian, apalagi yang masih disalahkan? Stop. Saya mau stop dulu. Artinya, ketika sesuatu yang terjadi, bangsa Israel pada saat itu tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka sedang dijajah, mereka tertekan, dan apa yang mereka harapkan selama ini datang seorang yang membebaskan bangsa ini tidak seperti apa yang mereka inginkan. Kenapa? Karena Yesus lahir dari orang yang tidak seperti yang mereka pikirkan, dari keluarga miskin. Makanya dikatakan seringkali dalam hidup kita ini, apa? Jika demikian kita apakah harus menyalahkan dia? Terus, sebab siapa yang menentang kehendaknya? Seperti nyanyian katakan, suka-sukamu Tuhan. Kalau suka-suka Tuhan, ngapain nih ngeluh-ngeluh? Ngapain nih kita harus komplain? Betul? Kita kan sering dengar lagu ini, bahkan sering menyanyikannya, suka-sukamu Tuhan. Kalau suka-sukanya Tuhan, mengapa kita komplain?
Betul? Perhatikan kata-kata ini. Sebab siapa yang menentang kehendaknya, tidak ada seorang pun yang mampu menentang kehendaknya. Apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siapnya kita, itu pasti terjadi. Saya ulang sekali lagi. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siapnya kita, kalau kehendak Tuhan, itu pasti terjadi. Makanya dikatakan, sebab siapa yang menentang kehendaknya? Ayat 20. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Karena banyak kali orang yang menjadikan dirinya Tuhan, mengatur Tuhan sesuai apa yang diinginkan, bukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Betul? Betul? Ini perhatikan bahasanya. Ini tulisan saya ketika saya bacanya, oh iya, ampuni aku Tuhan kalau aku mempertanyakan, bahkan menyalahkan. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, apakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang priuk tidak mempunyai hak atas tangan liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai dengan tujuan biasa. Menjadi pertanyaan dalam hidup kita seharusnya, Tuhan, mengapa saya ada sampai hari ini? Itu untuk tujuan mulia atau tujuan biasa? Hello, itu yang luar biasa. Makanya dikatakan untuk tujuan mulia atau untuk tujuan biasa. Apakah engkau dijadikan perabot yang mulia untuk karya Allah yang dahsyat, atau hanya untuk menjadi orang-orang biasa? Amin. Paham? Paham? Sampai saat ini paham nggak? Masih ngeblank Pak. Saya ulang dengan bahasa sederhana. Tuhan itu punya rencana yang mulia bagi hidupmu. Karena hidup saya dan saudara mulia di pandangan matanya. Amin. Amin. Saya ulang sekali lagi untuk lebih sederhananya. Tuhan punya rencana mulia dalam hidupmu. Karena saya dan saudara mulia di hadapannya. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang tidak luput pengetahuannya. Tidak ada yang terjadi dalam hidup kita tanpa Tuhan tidak peduli. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tanpa ada campur tangan Tuhan. Karena Dia tahu apa yang terbaik bagi saya dan saudara. Ini yang dahsyat. Makanya dikatakan Tuhan itu bentuk hidup saya dan saudara untuk melakukan sesuatu hal yang mulia. Di saat kita menyadari dan mengerti bahwa rencana Tuhan adalah sesuatu yang mulia dalam hidup kita, maka kita akan masuk dan mengikuti rencananya. Karena Dia adalah penulis skenario yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Dia penulis skenario yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Dia tahu endingnya adalah perjalanan hidup saya dan saudara. Biarlah dalam setiap situasi apapun yang terjadi, maka seperti lagu yang sering kita nyanyikan, Tuhan itu baik. Saya sering kali katakan, apapun yang terjadi, walaupun dagingku habis lenyap, maka kita tetap berkata, is good. Amin. Orang dapat bersyukur, orang dapat bersukacita jika sesuatu yang apa yang diharapkan, yang diinginkan
inginkan dicapai, diperoleh, dinikmati. Tetapi orang susah bersyukur di saat menerima sesuatu apa yang tidak diinginkan, yang tidak diharapkan terjadi dalam hidupnya. Makanya Ayub berkata kepada istrinya ketika istrinya berkata, "Hujan Allahmu." Tetapi Ayub menjawab, apakah kita harus menerima hanya yang baik yang buruk? Tidak. Seringkali dalam perjalanan kehidupan manusia hanya mengharapkan apa yang diinginkan saja untuk memuaskan keinginan yang sesaat, tapi lupa untuk keinginan kita di masa kekekalan. Apa? Hidup bersama-sama dengan Dia. Ini yang kita sering lupa, mempersiapkan hidup kita. Hello. Persoalan masalah adalah sesuatu proses yang membawa hidup saya dan saudara semakin hari itu semakin dekat dengan Dia. Amin. Atau lebih sederhana lagi, maka saya akan katakan kita semakin mencintai Tuhan. Iya, ini kan gaya ini kan. Kita kan kalau lihat TikTok nih seringkali gini. Next. Ini yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Mengapa peristiwa terjadi dalam kehidupan kita? Mengapa harus terjadi? Yang pertama, untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang yang dikasihinya. Tuhan sangat-sangat mengasihi. Next. Kalau ini foto ini ada di TikTok saya. Mungkin kalau ada yang berteman di TikTok saya, pasti ada ini muncul 2 hari yang lalu. Ini ayat yang sangat mengesankan buat saya. Perhatikan kata-katanya. Ibrani 12 ayat 5-6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak, hai anakku. Hai anakku, artinya Tuhan itu Bapa yang baik. Dia menasihati kita lewat kebenaran, gak juga bandel, dinasihati, ditegur. Kan gitu kan? Perhatikan kata-katanya. Nggak mau juga masih bandel, dikatakan apa? Ya selesai dong. Dia hajar dong. Betul? Sama seperti kita ketika kita masa kecil dulu. Ketika kita tahu salah, orang tua apakah membiarkan kita salah? Siapa di sini yang tidak pernah masa kecil, boleh angkat tangan? Berarti semuanya masa kecil, betul? Betul? Ketika kita salah, maka orang tua pertama menasihati, nah itu salah. Ketika kita juga masih berbuat yang salah dengan yang sama, maka orang tua pun jadi marah. Masih berbuat, maka dikatakan seperti Amsal katakan, pukullah, tapi bukan menyiksa. Tapi kalau zaman sekarang dalam dunia pendidikan, kalau guru mukul anak murid, kasus HAM. Makanya era sekarang wajar etika dan moral merosot. Tapi kita sebagai orang Kristen, jika anakmu salah, tegurlah, ajarlah, supaya dia tidak tetap melakukan hal yang sama. Amin. 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 Sama halnya ketika Tuhan tegur kita lewat sesuatu peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Sesungguhnya Dia berkata, nak, kamu salah. Amin. Paham? Kok makin lemas? Kalau sudah bicara tentang teguran itu nggak enak banget loh. Tapi kalau bicara berkat, mau diberkati. Haleluya. Saya dikatakan begini, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa bila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesal orang yang diakui sebagai anak.
diakui sebagai anak. Berarti jikalau engkau diizinkan, dibentuk, diproses oleh peristiwa yang tidak kau harapkan, engkau masih dianggap sebagai anak. Oh, dahsyat. Dahsyat ini dahsyat. Engkau masih dianggap sebagai anak. Oh, Tuhan itu luar biasa. Dikatakan engkau dianggap sebagai anak. Amin. Tapi kalau orang tua diam kepada anak, itu tanda tanya besar. Betul? Semua kita kan pernah masa anak-anak kan? Atau gak usah jauh-jauh lah. Kalau teman dekat kita sudah diam, itu tanda tanyanya besar. Why? Ini kenapa? Ada apa dengan saya? Betul? Bahaya kalau sudah diam. Karena Alkitab berkatakan kalau Tuhan itu diam, tunggulah murkanya. Kalau Tuhan itu diam, tunggulah murkanya. Tunggulah penghukumannya. Jikalau kau masih diingatkan, dinasihati, diperingatkan, Tuhan masih sayang engkau dan saya. Amin. Siapa di sini yang masih kepengen dibentuk? Oh, kalau masih dibentuk sudah mulai takut. Siapa yang masih mau dibentuk Tuhan? Boleh angkat tangan. Saya mau lihat. Oh, udah mulai takut kalau dibentuk. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Yang benar. Tuhan katakan oke, besok tak proses sampean. Sudah lama kita jadi orang Kristen, tapi masih seperti kanak-kanak. Yo, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia ingin upgrade setiap hidup kita, dalam setiap level iman kita, dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Come on. Tuhan sangat sayang kepada saya dan saudara. Amin. Next. Yang kedua, yang menjadi pertanyaan, mengapa sesuatu peristiwa terjadi dalam hidup saya dan saudara? Why? Maka dikatakan begini, Tuhan menyatakan keadilannya. Ini sering lupa oleh kehidupan iman orang Kristen. Seringkali yang berkata Tuhan itu Maha Pengasih, Tuhan itu Maha Penyayang, Tuhan itu Maha Pengampun. Yes, amin. Tapi jangan lupa Tuhan itu Maha Adil. Mengapa harus ada penghukuman Tuhan? Mengapa harus ada neraka? Karena Tuhan itu menyatakan keadilannya. Di dalam kasih ada keadilan. Amin. Saya katakan di dalam kasih itu ada keadilan. Kalau hanya kita hanya berbicara kasih, maka engkau tidak lagi ada dalam proses yang namanya dikatakan membawa hidupmu hidup dalam keadilan. Berlakulah adil. Makanya dikatakan dalam Mazmur dikatakan begini. Mazmur 145 ayat 17b. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu adil. Amin. Jikalau engkau melakukan kesalahan, apakah Tuhan tutup mata? Hello, jangan lupa Alkitab mencatat apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Engkau menabur angin, engkau akan menuai piting beliung. Itu Tuhan itu adil. Maka saya katakan dulu, hidup saya itu jahat. Gak tahu, Bapak Ibu orang baik semua, saya yang jahat dulunya. Makanya ketika ada nyanyian seperti yang beberapa minggu yang lalu sering saya katakan, ketika nyanyi ini terdengar di telinga saya bisa bersyukur. Ampuni segala kesombonganku,
Ya, dulu Amri, Effendi, Nababan, sombong, angku, congkak. Yes. Karena apa? Karena ada. Masa muda masih ada semua. Jabatan struktural ada. Yes, ada. Sombong, masih muda, sudah di puncak. Sombong, yes. Pendeta sombong, dibungkus dengan topeng kerohanian. Ada kasta, yes. Saya selalu pakai kasta. Sombong. Kalau kita kan tidak mau mengakui dosa, maka di sini baik-baik semua. Kalau saya mengakui masa lalu saya ini bajingan. Ketika jadi hamba Tuhan, masih songong. Iya, songongnya luar biasa dulu. Masih muda, belum berumah tangga, sudah di puncak. Ketemu hamba Tuhan kecil langsung begini. Dari mana? Maka Tuhan habiskan semua. Semua. Maka ketika dengar lagu ini, ampuni segala kesombonganku, ampuni segala kedaginganku. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, baik ada di tempat ini maupun yang ibadah online maupun yang nonton channel ini, semuanya orang baik. Masa lalunya baik, saya masa lalu kelam. Makanya apa yang terjadi menyadarkan saya hanya berkata, Tuhan, Engkau sedang menyatakan keadilan-Mu bagiku. Aku bersyukur Engkau baik, supaya aku jangan sombong. Biarlah masa lalu yang sombong, biarlah itu mati di kubur. Amri yang lama sudah mati. Tuhan baik. Makanya apa yang terjadi dalam hidup kita masa sekarang, itu tidak luput dari masa lalu kita. Saya katakan sekali lagi, apa yang terjadi dalam hidup kita di masa sekarang, itu tidak luput dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Kenapa? Karena Tuhan itu adil. Karena Tuhan itu adil. Makanya dikatakan perlu pembebasan. Minta Tuhan, biarlah Engkau memerdekakanku Tuhan. Biarlah kutuk masa laluku tidak turunkan generasiku. Sama seperti Raja Daud katakan, biar aku yang menanggung dosa ini Tuhan. Jangan bangsa Israel, jangan anak-anakku. Cukup aku. Oh dahsyat. Raja Daud pernah melakukan hal yang salah, bahkan bejat secara etika moral. Ambil bini orang, rancang bunuh suami orang. Ya kan? Betul? Alkitab mengakui, dia akui. Kalau kita kan kebanyakan enggak. Jangan buka dulu topengmu. Amin. Buka dulu topengmu. Halo? Kenapa? Tuhan Yesus katakannya, celakalah engkau hai orang-orang munafik. Engkau di depan kelihatan indah, tetapi di dalam engkau seperti kuburan yang dipenuhi dengan tulang belulang. Stop. Cabut topeng kemunafikanmu. Amin. Amin. Datang ke hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, ini aku. Akui setiap kesalahan pelanggaranmu. Maka disitulah nyata bahwa Dia mengasihimu. Next. 1 Petrus pasal 4 ayat 5 dikatakan ini. Tetapi mereka harus memberi pertanggung jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Karena apa? 1
Saya katakan, selama kita hidup, apa yang kita perbuat, orang lain mungkin tidak bisa lihat. Engkau bisa menyembunyikan dari orang-orang terdekatmu, tapi Tuhan melihat, dan itu suatu waktu nanti ada Tuhan minta pertanggungjawaban di hadapan tahtanya, dalam pengadilannya. Dia akan minta pertanggungjawaban dari dirimu. Orang lain bisa tidak lihat, tapi Tuhan pasti lihat. Amin. Di gereja, bisa engkau ibadah, bisa seperti malaikat terang. Di ibadah, engkau bisa senyum manis bagi orang. Di gereja, engkau bisa ramahnya luar biasa. Tetapi yang menentukan hidupmu, Senin sampai Sabtu, bagaimana karakter dirimu? Halo? Paham? Hari Minggu itu untuk memperlengkapimu, supaya untuk membawa hidupmu, menjalani hidup ini Senin sampai Sabtu. Minggu dilengkapi lagi oleh kebenaran firman Tuhan untuk menuntun perjalanan hidupmu. Yesus. Haleluya. Semua jantung, bos. Kaget. Lagi? Ini yang Tuhan mau. Oke, ada kesalahan teknis. Jadi Tuhan mau bagi saya dan saudara hari-hari ini, ingat bahwa Tuhan sedang menampi hidup saya dan saudara. Karena ini akhir zaman, Dia akan memproses hidup saya, supaya setiap hidup saya dan saudara murni di hadapannya. Amin. Saya katakan, yang terjadi dalam hidup saya saudara itu sedang memproses pemurnian, supaya didapatkan saya dan saudara layak dan berkenan di hadapannya. Karena saya dan saudara adalah pengantin wanitanya. Ini yang Tuhan mau. Next, yang terakhir, mengapa peristiwa terjadi dalam hidup kita? Why? Supaya saya dan saudara mengerti kehendak Tuhan. Kalau nggak ngerti juga diajar, nggak ngerti juga diajari, nggak ngerti juga diajari. Makanya kalau itu terjadi terulang-ulang kali wajar. Kenapa? Karena hidupmu nggak ngerti-ngerti. Kan? Betul? Kalau masih terjadi, itu artinya engkau nggak ngerti-ngerti. Makanya diberi pengertian. Makanya dikatakan, mengapa kita harus mengerti kehendak Tuhan? Supaya hidup saya itu dibentuk itu tujuannya apa? Yang pertama itu untuk memasyurkan Tuhan. Lewat hidup apa? Lewat gaya hidup saya dan saudara. Orang zaman sekarang tidak terlalu tertarik kalau kita perhatikan di media sosial. Pak, kalau diperhatikan lewat media sosial, orang tuh kalau disurvei, kebanyakan orang tuh tidak tertarik dengan kebenaran firman. Betul? Betul? Tapi orang lebih tertarik lihat gaya hidupmu, lifestyle-mu bagaimana. Amin. 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 Lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Lewat hidupmu orang mengenal siapa yang kau sembah. Lewat hidupmu orang percaya siapa yang kau sembah. Lewat hidup. Selanjutnya dikatakan menjadi saksi Kristus. Jangan bangga engkau lama jadi orang Kristen. Saya katakan seringkali jangan bangga sudah lama jadi orang Kristen. Seringkali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari ketika ada orang anak kecil menasihati orang dewasa, dia langsung berkata begini, hello, saya di luar makan asam garam. Siapa suruh makan asam garam? Saya makan nasi.
Saya suruh makan asam garam. Saya makan nasi. Saya kok, karena papa saya orang demokratis. Dia selalu berkata, nak kalau salah, kasih tahu papa. Saya bersyukur dia hidup di tengah-tengah keluarga yang dididik demikian. Jadi anaknya kalau melihat papanya salah, selalu kata, Pak, kalau saya melihat apa yang dilakukan papa saya salah, saya langsung ngomong, Pak, saya nggak suka. Kenapa? Bla 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 bla. Alasannya harus jelas. Betul? Inilah. Tapi zaman sekarang, kita ini orang tua, kita ini nggak luput dari kesalahan. Jangan pakai pasal. Pasal 1 orang tua selalu benar. Pasal 2 apabila orang tua salah, kembali ke pasal 1. Di sini nggak ada. Tapi sana sini banyak. Sini nggak ada. Betul? Sini nggak ada. Sini semuanya baik-baik. Wajah tersenyum manis. Bagaimana engkau menasihati ketika engkau mengetahui anakmu merokok? Merokok lagi. Di sini nggak ada yang merokok kan? Nggak ada ya? Nanti ada yang tersinggung kan nggak enak. Saya selalu katakan begini, bagaimana engkau berkata kepada anakmu, Pak, kau bilang jangan merokok ya, nanti anakmu yang pintar cerdas, dia katakan, Pak, Bapak aja merokok. Jangan katakan pada anakmu, nah jangan ke kedai tua ya, nanti anak akan katakan, Bapak aja nongkrong di kedai tua, main song lagi. Repot, tahu main song? Pak Purba, terjemahkan. Pak, kau bilang jangan merokok ya, nanti anakmu yang pintar cerdas, dia katakan, Pak, Bapak aja merokok. Jangan katakan pada anakmu, nah jangan ke kedai tua ya, nanti anak akan katakan, Bapak aja nongkrong di kedai tua, main song lagi. Repot, tahu main song? Pak Purba, terjemahkan. Main song, nyanyinya nyanyi gereja, haleluya, suara hosana. Itu di kedai tua tuh kedengaran, lebih rohani daripada mungkin dari saya dan saudara. Haleluya. Tahu nggak ini? Tahu nggak ini? Ngerti nggak maksud saya? Lagu rohani sambil main gitar. Aduh Tuhan Yesus, ampunilah. Mengerti kedaduan. Saya ada saat ini supaya saya dan saudara itu jadi saksinya Kristus. Yang ketiga dikatakan supaya kita itu menjadi segambar dengan Dia. Amin. Segambar dengan Dia. Ini yang Tuhan mau. Supaya kita mengerti ketika kita segambar dengan Dia, maka hidup saya dan saudara akan menjadi orang-orang yang sangat berbahagia. Amin. Maka kita akan berkata, thank you Lord. Thank you Lord. Haleluya. Puji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit.